Kita lanjutkan taklim kita terkait puasa pada Ihya Ulumuddin ya, puasa khusus. Jadi makanan halal pun kalau berlebihan secara puasa yang lebih khusus, arti kata banyak, ini akan berbahaya. Ini bukan disebabkan jenisnya, melainkan nilainya menjadi secara fikih haram. Ya, nah, hati-hati. Kita contohkan seperti takaran obat tadi ya, betul kan? Nah, karenanya Nabi bersabda tadi, berapa banyak orang yang berpuasa namun mereka tidak mendapatkan apapun kecuali lapar dan dahaga. Itu makna dari hadis tadi. Itu sebabnya, Ndung sampaikan lagi, Ndung ingatkan lagi ya. Ada 3 makna yang terkandung dalam hadis tadi. Kaminan nas yasumuna walakinnahu la yasuruna illa ala zu'i wal atasi. Ya. Berapa banyak orang yang berpuasa namun mereka tak mendapatkan apapun kecuali lapar dan dahaga. Makanya hadis tadi ada 3. Pertama, orang yang berbuka dengan makanan haram. Kedua, orang yang menahan diri atau berpuasa dari makanan halal, tetapi ketika berbuka dari makanan halal tadi, hidangan daging manusia dihidangkan 2. Makan sama daging bangkai. Itu disebut ghibah. Paham nggak? Ya. Ini kan dasarnya ada. Ya, berlebihan nggak boleh. Pas kita berbuka, ya, ada ghibah kemarin. Sebelum waktu puasa, ngomongin orang misalnya, Garin mau Garin sini kurang aja makan sini. Nggak boleh tuh. Itu pas berbuka antum sama makan daging bangkai manusia. Dasarnya mana? Dalilnya Quran. Nah, dibaca Hujurat 49 ayat 12. Itu dasar. Itu bahayanya ghibah. Ya, buka kena haram. Makan susah tuh. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Seandainya antum lupa, ternyata berbunyi ya, pas berbuka apa? Tadi pas berbuka hadis ada tobat. Bagi yang peka mungkin sampai ya. Aduh, tadi saya berbunyi, saya lalai ya Allah, ampuni saya. Tobat ya. Berat nggak puasa itu? Nah, ini kan mesti diingat ini. Hati-hati di sini. Nah, benar kalau tapian paling nggak apa-apa ya.
yang lebih tinggi deh, gitu ya. Paham ya? Terutama yang banyak ujiannya siapa nih? Yang ngerti agama. Garin, ulama gitu. Tapi kontrolnya harus lebih tinggi. Kalau yang ini yang rojo-rojo macam kita yang nggak begitu tinggi ya rasa yang buat. Ada untungnya ya. Masya Allah. Makanya benar nih. Sungguh yang paling berat diuji adalah para ulama, orang yang mendalami agama. Enak yang nggak jadi ulama kan? Jangan jadi ulama. Kenapa begitu? Ketiga, tadi kan udah 2 tuh. Apa sih? Orang yang tidak menjaga anggota tubuhnya dari perbuatan dosa yang tadi udah dijabarkan. Nah, itu kelompok keempat yang dijabarkan dari Iyalul masuk bab kelima. Dalam puasa selanjutnya, pendalaman dari puasa khusus Iyalul dan ini semua terkait dengan ajaran syariat yang lebih dalam. Karena Iyalul menukil dari kitab Allah dan juga hadis. Ini udah jelas, bukan membela beliau. Ya, kita tinggal membaca kesimpulannya aja, kan enak kan? Ya. Dalam puasa khusus selanjutnya, tidak memperbanyak makanan halal ketika berbuka sampai-sampai rongga terisi penuh. Karena dalam hadis tadi sudah dijelaskan juga, Nabi bersabda, "Mamin makanin awi ain yakrahu lallah aktaran min ma'idatin mim taliatin bil halali." Tidak ada tempat atau tidak ada wadah. Wadah itu tempat yang lebih dibenci Allah dari perut yang penuh dengan yang halal. Kenanya di mana ini? Khusus di Ramadan dan di umum juga kena pada tidak bulan Ramadan. Kalau antum ingin sehat, penuhin aja perut, buncit antum. Betul kan? Enggak sehat. Nah, itu hadisnya sahih. Apalagi Ramadan. Karena itu charger untuk bisa 11 bulan. Kalau los yang halal aja maka bulan biasa pun masuk semua. Hati-hati, rumah makan banyak sini, rumah makan sederhana, rumah makan ini. Ya. Ya. Artinya gini, ketika berpuasa selayaknya pengaturan kontrol diri harus tetap dipentingkan. Kalau antum ingin lebih mulia dari puasa sebelumnya, karena puasa berarti apa? Al-imsyak, menahan. Hakikatnya menahan, bukan menahan makan minum saja. Ya, rasa ingin puas juga harus ditahan. Betul. Kayak aku ini banyak barang antik, gua beli semuanya, tahan. Kemana ngaji nih? Yang duduk juga kadang-kadang gak tahan. Betul kan? Tahan. Karena itu waktu-waktu Allah isi dengan manfaat. Al-imsak itu artinya menahan. Imsak. Pertanyaannya, kapan mulai menahan? Ayo, pikir. Imsak itu kapan? Menahan itu kapan? Azan subuh sampai ilmunya itu bukan menunggu, itu persiapan menahan. Imsak itu persiapan kita, oh siap bentar lagi kita total menahan ya. Jadi kalau kepepet bener belum sahur, antara imsak dengan subuh ada kesempatan 3 tegukan. Tunggu. 3 sendok. Paham? Amalkan itu. Kan bisa aja kita telongsong gede begadang kan. Enggak imsak. Aduh. Pikirnya begitu. Jadi udah jelas al-imsak kita dalami. Min kilali taraju'i na'mulu antakuna hunaka fawaidu wa faidu yumkinunal husulu alaiha.
Dengan menahan, itulah kita berharap ada faedah dan manfaat yang bisa kita dapatkan. Selain manfaat jasmani dengan menahan tadi, bukan di Ramadan saja, ya. Tentu manfaat terbesarnya bagaimana kita semua menjadi hamba-hamba yang bisa mendekat kepada Allah. Itu terkait tauhid. Dia tidak termudah terkontaminasi dengan hawa nafsu, kepuasan, sama ya. Nah, itu maksudnya. Itu maka akan didekatkan oleh Allah. Jadi poin penting dari dalam puasa nanti yang sifatnya khusus ini bukan dari faktor makanannya saja, kan Antum jelaskan kan? Ya. Tapi perolehannya harus pastikan dulu melalui jalan yang halal. Hasil dapat bonus main game ya haram. Pusing terus. Nggak bisa. Gimana nih? Sebab sebenarnya puasa juga harus memperhatikan gerak laju anggota tubuh lainnya. Iya kan? Jika perolehan dari jalan yang haram, secara otomatis ketika menjelma hidangan menjadi haram juga. Iya kan? Bukan faktor esensi barangnya. Ya, betul kan? Nasi halal, halal. Ya. Orang yang sakit gula halal haram. Kebanyakan makan nasi haram, iya kan? Knalpot, bisa knalpot halal haram. Haram untuk yang bengek. Ya udah tutup aja. Gitulah. Jadi dari hasilnya itu. Jadi jangan jadi perdebatan lah ya, gitu ya. Ada orang yang orang lain halal, antum haram. Ada kan? Perolehan dari jalan yang haram tetap haram. Ya. Walaupun esensinya halal. Duduk kan? Jadi thayyib itu harus tahu. Yang baik itu yang harus tahu. Jadi bukan terletak pada zat intinya atau wujud makanannya, melainkan pada substansi dan nilai makanan itu dari ikhtiar antum, bisa halal, bisa haram. Sehingga ini akan mempengaruhi nilai dari ibadah puasa itu sendiri loh. Maka sesuatu yang haram atau menjadi haram, misalnya, nih misal dari kebanyakan makan, substansi makanan yang diperoleh dari keharaman akan berpotensi merusak agama. Betul kan? No. Makanya ada istilah bagi orang-orang sufi, orang tarekat istilahnya apa Pak? Faksi al-giza. Faksi al-giza tahu? Enggak pernah denger nih. Makanan yang keji. Besok nih banyak makanan yang keji. Di sini harus merenung kita. Makanan yang keji itu menjolimi, mengakibatkan hati menjadi keras serta menjauhi dari Allah Subhanahu wa taala. Secara syar'i kalau udah berilmu jadi nggak boleh itu. Makanya jangan ngaji sini. Itu. Hati menjadi keras. Sedangkan makanan yang baik, thayyib, akan menerangi, bercahaya, melahirkan kelembutan hati, mendekati dan mendekatkan dari Allah. Ya, artinya gini, kalbu yang keras itu faktornya dari tadi, cara mendapatkan makanan, bukan esensi makanan itu sendiri. Dasarnya mana? Yang anu ucapan ini Quran loh, bukan kata tafakurnya ulama, istidhatnya ulama, jumhur ulama, hadis enggak. Keharaman itu ditentukan oleh cara antum mendapatkannya. Apalagi bulan Ramadan. Al-Baqarah 172 baca tuh. Itu udah. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun.
hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Toyibat. Toyibat nih. Kemana larinya? Bukan halal haram esensi daging babi, bukan kan? Cara mendapatkannya. Betul? Duduk ya, maksudnya duduk ya. Karena itulah bagaimana seseorang dapat mengambil manfaat puasa ya. Mengingatkan terakhir kaji, kalau kita menghancurkan musuh Allah dan meluluhlantakkan hawa nafsu kita, manakala dia berpuasa lalu berbuka dengan apa yang tidak diperolehnya pada siang hari. Renungkan tuh. Tari mau bersih sih. Halal haram tidak mau tahu, yang penting ada. Enggak juga bisa. Ada itiari, itu yang bagus. Sehingga kebiasaan pun berlanjut dengan mengumpulkan, mengkonsumsi makanan bahkan yang tidak pernah dimakannya di luar bulan Ramadan. Hamburger. Nggak pernah, kalau hari biasa nggak ada. Ramadan ada. Ingat dulu mendapatkannya apa? Orang mengasihi itu faktornya apa? Ada syubhat atau enggak? Harus kita merenung dulu. Bagi aja. Makan dikit aja. Ya. Berat ya ternyata puasa ulama dulu. Sekalipun disantapnya sekalian. Itu udah serakah. Padahal tujuan puasa mengosokkan perut, menghancurkan hawa nafsu, guna memperkuat jiwa menuju takwa. Betul kan? Maknanya ke situ. Dengan kata lain, semakin lezat makanan antum, maka nafsu makan pun semakin bertambah. Setuju? Jadi kuncinya apa? Jangan lama-lama babuko. Nggak laku. Ayo, lo HP kontrol dia lama, habak gitu. Bahaya perut antum. Dan ini akan meningkatkan apa? Naik lagi nih syahwat. Aksesnya apakah berhenti nanti pas imsak? Enggak, berlanjut. Siang nggak ketahan syahwat antum, dia akibat cara makan kita di waktu dihalalkan, betul kan? Syahwat antum agak sulit. Syahwat itu rendah sifatnya, menuntutnya pada altar kemalasan dan kemaksiatan. Itu yang terlihat dari kejiwaan. Banyak makan nikmat sampai kenyang, pas puasa siang halalo antum. Cobalah. Orang sekarang kan kalau makan kalau nggak nyes nggak enak, tahu nggak nyes? Tarase sampai menggigit, wih lama kalau bak bisu lalu siang, percayalah. Nah, di dalam risalah Ridahatul Talibin wa Umadatus Syarikin karangan Al-Ghazali juga menuliskan di sana ada satu bab khusus tentang perut dan penjagaannya. Ini khusus ya. Al-batnu wahiduhu. Dia mengatakan dari kitab tadi Rodatul Talibin dibahas juga menjaga perut itu gimana ya. Perut adalah tambang yang darinya kebaikan dan keburukan bergerak menjalar ke seluruh tubuh. Perut. Sehingga perlu dijauhi karena ada 3 alasan. Itu makanya diwajibkan puasa. Pertama, menghindari neraka. Deado parui. Kedua, seseorang yang mengkonsumsi makanan haram dan syubhat, ditolak ibadahnya dan tak beroleh pertolongan dalam menjalankannya. Yang ketiga, pemakan haram dan syubhat, kebaikannya akan ditolak dan tak dapat balasan. Doanya nggak pernah didengerin. Walaupun ada syafaat 1 juta, ditolak. Ngeri juga perutnya. Dapur awak tuh. Itu makanya diwajibkan menahan. Nah, dalam konteks kecerdasan nalar, ya, harus cerdas kita. Kecerdasan spiritual. Kenapa kita diperintahkan puasa? Al-Ghazali juga menandaskan dalam risalah yang lain. Cerdas coba. Kitabnya Bidayatul Hidayah, artinya menjelang hidayah. Ingatlah urusan perut dari hal-hal haram dan mubah.
Berusahalah sekuat tenaga untuk mencari yang halal. Jika engkau telah mendapatkan, berusahalah membatasi diri sampai sebelum kenyang. Betul? Bayangin tuh. Karena kenyang itu membuat hati saroman batu. Ya. Kenyang merusak kecerdasan. Ternyata orang Minang yang pintar-pintar dulu kini ndak pintar lagi, nggak cerdas, deh banyak makan. Kamu keciko, iya mana itu? Itu kata kitab dari Al-Ghazali yang di dalam Bidayatul Hidayah. Merusak kecerdasan. Kemudian apa lagi? Kekenyangan itu merusak hafalan. Panek sama apa? Kanyang nyedor. Capek lupa. Ya, syukur-syukur mudah ingat mudah lupa. Ya. Enggak enak tuh. Karena kenyang tadi merusak kecerdasan, melupakan hafalan, memberatkan tubuh untuk ibadah, mencari ilmu. Malah datang tolibul ilmi, dek parui aco kanyang. Nah, jadi nanda hadir kakanyangan antum. Kan nanda salah dong ngece. Orang lama tuh ngece. Sulit ya gini nasihat kakanyangan antum. Ingin enggak makna orang dulu kocok ngece itu? Kakanyangan. Ya. Kenyang bahaya juga ya. Karena ilmu kanyang rumah makan. Iya kan? Nah. Kemudian memperkuat syahwat. Kalau udah kuat syahwat, sama antum membantu pasukan setan. Ya. Kenyang karena makanan halal juga merupakan pangkal keburukan. Ingat, kenyang walaupun halal. Kekenyangan apakan juga kalau ada ya, pangkal keburukan. Terlebih makanan haram, naudzubillah min dzalik. Ya, sulit. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu alam, bekal kita untuk Ramadan, puasa kita supaya lebih bermakna dan menjadi amalan yang harus kita lakukan sebisa kita mungkin, memohon kepada Allah. Wallahu alam bisawab. Kembali lagi kepada Allah. Semuanya yang diterangkan tadi mudah-mudahan Allah meridhoi. Insya Allah besok kita masuk bab ketiga yang lebih dalam lagi. Itu pentingnya thalibul ilmi. Insya Allah puasa antum akan lebih bermakna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.